Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Rahmat dari jurusan Kesejahteraan Sosial kelas A. Nah, di sini saya akan membagikan langkah-langkah menjadi seorang fasilitator yang baik dan benar. Nah, yang pertama kita harus memahami apa itu fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan mereka bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dan tanpa mengambil resiko tertentu. Dan selanjutnya adalah kita akan memahami mengenai tujuan daripada fasilitator. Setidak-tidaknya kami akan menyampaikan 5. Nah, yang pertama itu membantu anggota-anggota kelompok untuk belajar berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan kelompok tersebut sebagai pengalaman untuk menyumbangkan perasaan bertanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan anggota-anggota kelompok, mewujudkan potensi-potensi individual dan memperkaya mutu kehidupan anggota. Nah, yang ketiga memberikan kesempatan bagi pertumbuhan secara wajar dan perluasan kemampuan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan fungsi secara korektif ataupun secara efektif. Nah, yang keempat mencegah terjadinya masalah-masalah sosial dari anggota kelompok tersebut. Dan yang terakhir memberikan pelayanan-pelayanan ataupun pengalaman yang bersifat korektif ataupun bersifat penyembuhan bagi anggota-anggota kelompok yang mengalami masalah. Nah, selanjutnya adalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan daripada sikap seorang fasilitator. Apa saja? Yang pertama adalah kita harus terus menjunjung sikap rendah hati dan berpikir positif. Artinya kita tidak boleh sekali-sekali menyombongkan apa yang kita punya dan apapun yang kita akan sampaikan nanti. Kemudian selanjutnya adalah kita saling belajar dan saling menghargai. Artinya kita saling menghargai seseorang dan jangan pernah menggurui. Karena seseorang itu beberapa orang tidak suka digurui, namun kita berikan informasi secara bagus dan secara baik dan benar. Jadi setelah ini akan kami siapkan yakni fasilitator Duta Genre tahun 2020 untuk menyampaikan materi genre mengenai sex education untuk menghindari pelecehan seksual, seks pranikah dan juga pernikahan dini. Karena di Indonesia masih banyak sekali seks pranikah dan pelecehan seksual. Tentunya poin utamanya adalah untuk memberikan contoh bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Sekian. Nah, baiklah, sebelum kita ke materi, marilah kita ice breaking dulu yuk. Kita pencairan suasana dulu. Pasti otot teman-teman pasti pada tegang nih. Yuk kita lemaskan terlebih dahulu. Kita akan bermain game yakni malaikat pencabut nyawa seperti itu. Jadi teman-teman angkat. Kalau kakak bilang turun, teman-teman turunkan. Kalau kakak bilang angkat, angkat lagi seperti itu. Jadi yang paling lama, yang paling tahan itu akan menjadi pemenang. Yang siapa turun duluan itu akan jadi kalah dan kita akan beri hukuman ataupun punishment seperti itu. Oke, kita mulai ya. Oke. Halo gengers, assalamualaikum. Perkenalkan saya Aldi Rahmat sebagai Duta Genre tahun 2020. Nah, di sini kakak diundang sebagai fasilitator. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai sex education. Kakak sudah bawa alat peraga nih, genre TOD ataupun genre Truth or Dare. Pasti teman-teman sudah pernah main kan? Nah, di sini salah satu contohnya pertanyaannya adalah coba sebutkan tanda-tanda pubertas pada laki-laki. Nah, apa saja sih? Pasti teman-teman pada umumnya sudah tahu, seperti jakun yang mulai tumbuh, kumis yang mulai tumbuh dan tumbuh bulu di pada area kemaluan dan suara yang lebih ngebas dan membesar seperti itu. Nah, teman-teman, nanti kakak akan bagikan kartu ini satu persatu. Teman-teman boleh silakan bertanya daripada kartu ini, kakak akan menjelaskan seperti itu. Oke kak, saya ingin bertanya. Saya mendapat kartu nomor 17 Truth. Yang pertanyaannya, apa faktor yang mendorong remaja laki-laki melakukan onani dan apa dampak buruknya bagi kesehatan? Nah, benar nih De Andre. Nah, tadi kan dapat pertanyaan Truth nomor 17, yakni apa faktor yang mendorong remaja laki-laki melakukan onani dan apa dampak buruknya bagi kesehatan. Nah, sebenarnya ini permainannya De Andre coba menjawab dulu, baru kakak nanti menjelaskan secara lebih menyeluruh dan lebih benar seperti itu. Nah, jawabannya adalah apa faktor yang mendorong remaja laki-laki melakukan onani adalah mereka sering menonton hal-hal yang berbau-bau seksual seperti itu, sehingga merangsang untuk mereka melakukan onani. Dan apa dampak buruknya bagi kesehatan? Tentu dampak buruknya bagi kesehatan itu mereka sering merasa lemas, letih, lesu seperti itu karena sering melakukan hal tersebut. Kemudian jadi teman saya ini ada yang pacaran di umur segini. Jadi umur kami sekarang ini 14 tahun. Ya itu gimana ya kak? Boleh nggak? sebentar. Teman kamu atau kamu nih, jangan-jangan.
Jadi mengenai pertanyaan Anugrah, itu temannya yang pacaran 14 tahun itu sebenarnya tidak baik. Juga telah dianjurkan dalam agama kita kan bahwasanya tidak bagus untuk pacaran itu karena akan mendekati hal-hal yang negatif. Dan juga dalam materi genre itu pacaran itu ada yang namanya KDP ataupun kekerasan dalam pacaran. Artinya kita tidak dianjurkan untuk pacaran karena belum matangnya emosional dan spiritual kita akan menyebabkan kekerasan dalam pacaran ataupun nanti banyak hal-hal negatif yang akan terjadi ketika kita pacaran, apalagi di umur 14 tahun loh. Jangan sampai ya teman-teman. Oke. Kemudian kakak jelaskan terlebih dahulu pertanyaan turut yang selanjutnya, yakni kejujuran. Pertanyaan selanjutnya adalah coba sebutkan tanda-tanda pubertas pada perempuan. Pasti teman-teman sudah tahu kan? Ini juga teman-teman pelajari di pelajaran biologi tentunya. Seperti yang pertama, dada yang membesar, pinggul yang mulai melebar, dan juga cara umumnya yakni tumbuh bulu kemaluan seperti itu. Dan selanjutnya sebutkan dampak negatif apabila hamil saat remaja. Dampak negatif saat hamil di remaja banyak sekali, seperti kemungkinan angka perceraian itu tinggi. Dikarenakan apa? Yang pertama, belumnya siap ekonomi pada pasangan tersebut. Dikarenakan apa? Karena hamil pada saat remaja tentu sedikit sekali yang sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mapan. Kemudian emosionalnya belum stabil. Artinya sedikit-sedikit nanti ribut rumah tangga, dikit-dikit mau cerai dan sebagainya. Kemudian tentunya AKI ataupun angka kematian ibunya itu tinggi dikarenakan organ-organ reproduksi pada perempuan itu belum siap untuk melahirkan sehingga resiko kematian pada ibu tersebut tinggi. Selanjutnya yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, nanti teman-teman bisa tanyakan lagi kepada kakak dan boleh kita diskusi nanti lebih ringan lagi. Kemudian apa itu? Pertanyaannya, apakah melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah bukti cinta pada pasangan? Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena bukti cinta pada pasangan adalah bukan melakukan hubungan seks, melainkan saling menjaga, saling menyemangati sampai waktunya umurnya siap, mapan secara fisik, secara emosional, secara ekonomi dan sebagainya, barulah menikah, menyiapkan kehidupan keluarga yang baik dan terencana. Salam genre. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah tahu kan? Sudah jelaskan tadi mengenai apa itu fasilitator, tujuan daripada fasilitator, dan bagaimana sikap-sikap fasilitator yang baik. Dan juga telah tadi dicontohkan oleh duta genre kita, duta genre dari Kak Aldi Rahmat, duta genre tahun 2020 sebagai fasilitator, dan tadi ada audiens yang bertanya. Seperti itulah menjadi fasilitator yang baik dan bagaimana menyampaikan materi-materi yang baik. Nah, kita sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada video lain dan materi lain yang bisa kakak sampaikan, silakan komen di bawah ini dan jangan lupa untuk terus belajar. Sekian, terima kasih dan salam genre.